Orang fasik, ahli maksiat kita doakan panjang umur, berarti kita menyetujui kemaksiatan dengan dia panjang umur. Kalau dia panjang umurnya terus dia dalam kemaksiatan, berarti kita menyetujui kemaksiatan itu. Itu di situ letak haramnya itu. Nah, ini kita berbicara kalau kita mau berdoa itu, materi doa itu harus dipilih-pilih. Harus kita yakini bahwa apa yang kita minta di dalam doa kita itu adalah sesuatu yang Allah menyuruh kepada kita untuk memintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Artinya, khairu ma sebaik-baiknya sesuatu, tatlubuhu minhu yang kamu minta dari Allah, ma huwa talibuhu minka adalah apa yang dia minta dari kamu. Nah, ini dalam masalah berdoa. Intinya apa yang sebaiknya kita minta dalam doa kita. Jadi kalau kita berdoa itu asal jangan minta. Ini ada peraturan-peraturannya. Apa yang sebaiknya kita minta dalam doa kita ini? Asal jangan seminta-mintanya, ada aturannya. Makanya kalau nggak ngaji nggak tahu. Doa-doa aja. Sebaik-baiknya doa itu atau sebaik-baiknya materi yang kita minta di dalam doa itu adalah sesuatu yang Allah menyuruh kita untuk memintanya. Kalau Allah nggak menyuruh kita untuk memintanya, nggak usah kita naikkan dalam doa. Maka perlu kita tahu apa saja yang Allah menyuruh kita memintanya. Jadi di dalam doa itu ada dua hal. Yang pertama, Allah menyuruh kita berdoa. Seperti dijelaskan atau difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat ke-40, surat ke-40 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum. Ini sudah populer, tahu semua. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, maka akan aku penuhi, akan aku kabul permintaan kamu. Ini perintah berdoa. Urusan dikabul atau tidak itu bukan urusan. Ini perintah berdoa. Kalau kita berdoa berarti kita melaksanakan perintah ini. Kalau kita melaksanakan perintah, maka kita mendapatkan pahala. Urusan doa itu dikabul atau tidak, tetap pahala dapat. Nah, sekarang di dalam hikmah ke-73 ini kita disuruh meminta di dalam doa kita ini sesuatu yang Allah suruh untuk memintanya. Jadi jangan asal doa saja. Apa saja yang Allah suruh kepada kita untuk kita minta di dalam doa itu. Sehingga ketika kita meminta sesuatu di dalam doa kita ini, sesuatu yang Allah suruh untuk memintanya, berarti kita mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama kita melaksanakan perintah berdoa. Pahala yang kedua kita diperintahkan untuk minta sesuatu yang Allah suruh untuk memintanya. Jadi ada dua perintah di sini.
Nanti kita bahas di dalam hikmah yang ke-73 ini. Kalau begitu apa saja Allah menyuruh kita meminta. Sebelum sampai kepada itu, kita lihat dulu dasar hukum berdoa. Hukum berdoa ini ada 3. Yang pertama, wa minhu ma huwa haramun. Ada doa yang hukumnya haram kalau kita panjatkan itu. Seperti berdoa untuk keselamatan dan keberhasilan kemaksiatan. Yang kedua, autulil umri li fasikin, mendoakan panjang umur untuk orang fasik. Ada orang bawa-bawa ayam kepada kita, dikirain menurut kita mah mau dipotong ayam itu. Begitu datang kepada kita, dia udah siap aja nih ngasah pisau. Kata si Pak Ustadz itu, udah bawa ke sana. Emang mau diapain? Bukan kamu mau motong? Bukan Pak Ustadz, saya mau ngadu ayam. Jadi dia bawa ayam jago ke Pak Ustadz itu bukan mau dipotong ayam itu ke Pak Ustadz, tapi dia mau ngadu ayam, 5 siatin. Lalu kamu bawa ayam itu mau diadu, kenapa dibawa ke sini? Justru saya mau minta doa ke Pak Ustadz supaya ayam saya ini menang. Supaya ayam saya ini menang. Wa qad du'ai bis salamati wan najati limasyatin, mendoakan untuk kesuksesan dan keselamatan kemaksiatan. Jika dia berdoa, bismillahirrahmanirrahim, dia doa untuk kemenangan, kesuksesan orang yang ngadu ayam itu. Nah, itu adalah doa yang haram hukumnya. Ada, kita tahu di suatu kampung itu mengkoordinir suatu kemaksiatan. Suatu kemaksiatan dikoordinir. Kemudian dia minta doa kepada semua masyarakat supaya penyelenggaraan ini tidak ada gangguan, berjalan dengan lancar. Berdoalah mereka semua, ya Allah, mudah-mudahan kegiatan ini ada di dalam lindungan-Mu dan berjalan dengan baik, sukses. Mendoakan kesuksesan dan kemaksiatan, maka itu haram hukumnya. Yang kedua, mendoakan yang hukumnya haram itu autulil umri li fasikin, panjang umur, mendoakan panjang umur li fasikin kepada orang fasik yang ahli durhaka. Ada orang fasik, ahli fasik itu ahli maksiat, ahli durhaka. Lalu dia ulang tahun, kita diundang, datanglah kita ke situ. Lalu kita membacakan atau mengucapkan doa ulang tahun, panjang umurnya, haram itu. Itu haram. Mendoakan kepada orang panjang umur kepada orang. Kenapa haram? Berarti kita menyetujui dia untuk maksiat terus kalau panjang umur. Orang fasik ahli maksiat kita doakan panjang umur, berarti kita menyetujui kemaksiatan dengan dia panjang umur. Kalau dia panjang umurnya terus dia dalam kemaksiatan, berarti kita menyetujui kemaksiatan itu. Itu di situ letak haramnya itu. Yang kedua, doa hukumnya makruh. Wa minhum ma huwa makruhun. Ada di antara doa itu yang hukumnya makruh. Kaqaulil Arabi, seperti doa yang dipanjatkan al-Arabi oleh orang-orang dusun, orang-orang pedesaan. Al-Arabi itu orang pedesaan, pegunungan lah, orang kampung. Rasulullah mendengar
ketika al-a'rabi orang dusun itu berdoa, bagaimana doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku wa Muhammadan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tarham ma'ana ahadan, sedangkan orang lain jangan kau beri rahmat. Itu makruh. Kenapa makruh? Karena kita membatasi rahmat Allah, sedangkan rahmat Allah itu adalah meluasi semua. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini orang berdoa, rahmat Allah dibatasi. Ya Allah, berilah rahmat kasih sayangmu kepadaku dan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan orang lain tidak. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Jangan orang lain, jangan kau beri rahmat. Yang kedua, wa ka su'alillahi ta'ala ma la ya'lamu khairuhu. Kita meminta sesuatu yang kita tidak tahu bahwa itu baik untuk kita, bahwa apa yang kita minta itu belum tentu baik. Ya Allah, berilah saya kekayaan. Kekayaan ini belum tentu baik untuk kita. Belum tentu. Mungkin ketika kita sekarang susah, lalu diberi kaya, mungkin kita akan menjadi sombong, mungkin kita akan menjadi ujub. Belum tentu baik. Kita meminta sesuatu yang belum tentu baik buat kita, itu hukumnya makruh. Maka jangan minta kaya, karena kita belum tahu kalau kita dikasih kaya akan menjadi baik kita. Mungkin kita akan menjauh kepada Allah, akan lebih banyak maksiat, berpoya-poya, segalanya bisa dibeli. Kemudian kita mungkin jajan di luar, akan lebih jauh dengan Allah. Mungkin juga demikian, mungkin juga bisa mendekatkan diri dengan kekayaan itu kepada Allah. Jangan minta sesuatu yang belum pasti, yang belum kita tahu pasti itu baik buat kita. Ma la ya'lamu khairahu wa syarrahu fil akibati. Jangan kita minta sesuatu yang kita belum tahu pasti tentang kebaikan dan keburukan apa yang kita minta itu. Kalau kita minta sesuatu yang kita belum tahu pasti bahwa itu baik buat kita atau buruk buat kita, maka hukumnya makruh. Nah, yang ketiga, doa yang sifatnya diperintah. Inilah yang dimaksud dengan hikmah ke-73, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Ini adalah doa yang Allah perintahkan kepada kita. Seperti apa? Nah, ini kita berbicara kalau kita mau berdoa itu, materi doa itu harus dipilih-pilih. Harus kita yakini bahwa apa yang kita minta di dalam doa kita itu adalah sesuatu yang Allah menyuruh kepada kita untuk memintanya. Apa itu? Yang pertama, kad-du'ai bi ghufraniz dzunub. Allah menyuruh kita meminta di dalam doa itu diampuni dosa. Itu yang pertama. Maka doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat, itu adalah doa yang Allah suruh kepada kita untuk memintanya dalam doa kita itu. Kalau kita berdoa itu berarti kita mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala berdoanya, pahala yang kedua kita meminta sesuatu yang Allah suruh untuk memintanya. Dua pahala. Urusan nanti diampuni atau tidak, dikabul atau tidak doa kita itu lain urusan. Tetap kita mendapatkan dua pahala. Dasarnya apa? Allah menyuruh kita untuk meminta ampunan atas segala dosa kita, karena
Rasulullah SAW menyatakan kullu bani adama khata'un. Tidak ada manusia atau keturunan Adam ini yang benar. Kullu bani adama khata'un. Semua anak keturunan Adam itu khata'un, suka ada salah. Bahkan khata'un banyak salahnya. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu at-tawwabun, yang dia segera melakukan taubat kepada Allah. Karena Bani Adam ini adalah khata'un, banyak salahnya, maka Allah menyuruh kepada kita untuk memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Nah, mohon ampunan atas dosa-dosa kita inilah sesuatu yang disuruh Allah kepada kita untuk memintanya. Sehingga kalau kita mau minta, tolong perhatikan, mohon ampunan ini jangan dilewat, jangan ditinggal. Apalagi sesuatu yang Allah perintah kepada kita untuk memintanya adalah ad-du'a'u bi ilmin nafi. Berdoa meminta kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang justru menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ilmu yang kita semakin kenal dengan Allah, ilmu yang semakin dekat dengan Allah. Kenapa Allah menyuruh kita untuk meminta ilmu? Karena memang Allah memberikan ilmu kepada kita itu sedikit, dan hanya Allah saja yang ilmunya itu menguasai segala-galanya. Sehingga Allah menyuruh kepada kita wakur, dan katakanlah wakur rabbi zidni ilman. Allah berfirman dalam Quran surat Toha surat ke-20 ayat 114 agar kita selalu meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memohon kepada Allah di dalam doa tentang ilmu, berarti kita mendapatkan dua pahala. Satu, pahala kita berdoa. Yang kedua, pahala meminta sesuatu, itu ilmu yang Allah perintahkan kepada kita untuk memintanya. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Yang ketiga, doa yang Allah suruh kita untuk memintanya adalah kad-du'ai bi amalin maqbulin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang beribadah itu pada umumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dinyatakan kalau kita puasa, banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali haus dan lapar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Berapa banyak orang yang puasa tapi laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Kam min musallin, berapa banyak orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari sholat yang dia lakukan itu kecuali capek dan kepayahan. Capek dan payah. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang menghalangi sholat dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak amal ibadah yang ditolak oleh Allah, maka kita disuruh oleh Allah itu untuk memohon kepada Allah agar amal ibadah kita ini makbul, diterima oleh Allah. Itu alasannya. Sehingga kalau kita ini memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadah kita, berarti kita mendapatkan dua pahala, pahala berdoa dan pahala meminta sesuatu yang Allah suruh kepada kita untuk memintanya.
seperti dicontohkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 tuh ya. Yang keempat, apalagi yang Allah perintahkan kepada kita untuk meminta kepadanya. Kaddu'ai birizqil halal, kita meminta rezeki yang halal. Karena rezeki itu ada rezeki yang halal dan ada rezeki yang haram. Ada orang dapat uang banyak, tetapi dari hasil korupsi, maka dia dikatakan orang yang banyak rezekinya. Jadi ungkapan rezeki itu meliputi rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Maka kita mohon kepada Allah agar kita diberikan rezeki yang halal. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'ala ahadukum rizqa falyas'alil halala, apabila kamu meminta rizki kepada Allah, falyas'alil halala, maka mintalah rizki yang halal. Demikian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa kaddu'ai bil azwaji wa dzurriyyatiha sholihah, berdoa memohon kepada Allah minta pasangan. Pasangan itu suami istri, wa dzurriyyatiha, dan anak keturunan as-sholihah yang soleh. Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami min azwajina, pasangan kami, kalau suami supaya diberi istri yang solihah, kalau istri supaya diberi suami yang solihah, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan qurrata ayun, sebagai penyenang hati. Sebagai penyenang hati, supaya istri kita begitu kita lihat dengan kelakuannya, akhlaknya yang solihah, justru akan menyenangkan hati kita. Kita punya anak, punya cucu, punya keturunan yang baik-baik, itu qurrata ayun, menyenangkan hati kita. Jangan begini, kita punya anak, rumah tingkat, mobil banyak, duit banyak, toko banyak, datang anak pulang sempoyongan mabok, itu tidak qurrata ayun, tidak menyenangkan, justru menjengkelkan hati yang begitu banyak, rumah mobil yang mewah, anak datang pulang ke rumah mabok sempoyongan, bikin jengkel orang tua. Tidak qurrata ayun. Anak dipesantrenkan, dapat 6 bulan, dapat setahun, alhamdulillah sudah tahfidz 30 juz, qurrata ayun. Nah itu kita disuruh oleh Allah untuk meminta pasangan, untuk meminta istri, meminta suami kalau istri, dan meminta anak keturunan, itu qurrata ayun, yang menyenangkan hati. Nah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala minta agar pasangan kita, kalau kita laki-laki, agar istri kita diberikan istri yang solehah. Kalau suami kalau istri memohon kepada Allah agar diberikan suami yang soleh, suami istri memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang soleh soleha, sehingga ketika kita memandangnya, dia menjadi qurrata ayun, sebagai penyenang hati. Yang keenam, wa kaddu'ai bin nasri 'alal zalimin. Yang keenamnya, kita mohon pertolongan kepada Allah al-zalimin, atas orang-orang yang menzalim.
Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah iblis dan tentara-tentaranya dan orang-orang kafir yang membuat kerusakan. Itu orang zalim. Banyak sekarang orang-orang kafir, dia membuat makanan anak-anak, nggak taunya di dalamnya sabu-sabu. Nah itu adalah zalimin, orang-orang kafir yang lahirnya dia berdamai dengan orang-orang Islam, tetapi dia membuat kerusakan di dalamnya, bikinlah makanan atau jajanan-jajanan anak-anak, baik itu balon dan lainnya yang mengandung sabu-sabu yang membuat rusak mental orang itu adalah zalimin atau iblis dan para tentaranya. Iblis dan para tentaranya itu suka mengganggu kita, menggelincirkan keyakinan kita yang benar supaya kita iman yang salah, yang sesat. Berupa apa? Dia berupa orang-orang yang kita cintai. Dia berupa orang tua, dia berupa ibu. Maka kalau kita berwirid, ada datang berupa ibu, berupa orang tua, datang kepada kita membisikkan bla 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 bla, yang ujung-ujungnya menyuruh kita untuk memusyrik, maka itu adalah iblis yang sedang menzalimi kita supaya kita tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita untuk minta pertolongan atas makhluk-makhluk yang zalim kepada kita. Siapa mereka? Iblis dan para tentaranya dan orang-orang kafir yang membuat kerusakan kepada orang-orang Islam. Allah mencontohkan di dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 30, Qur rabbing surni 'alal qaumil mufsidin. Katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, 'alal qaumil mufsidin, di dalam menghadapi kaum-kaum yang membuat kerusakan. Kemudian yang ketujuh, waqad du'ai bisalamati anil bala, sesuatu yang Allah menyuruh kepada kita untuk memintanya adalah selamat dari bala. Selamat dari bala. Idza sa'altumullaha fas'alul afwa wal afiyah. Selamat dari bala. Apa yang dimaksud bala? Bala itu sesuatu yang menyebabkan kita masuk ke neraka. Bala itu bukan musibah. Bala itu bukan musibah. Bala bencana, balai. Bala itu bukan musibah, bukan kemiskinan, bukan kerusakan. Tapi bala itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah dan sesuatu yang menyebabkan kita masuk neraka. Contoh, bala yang menyebabkan kita masuk neraka. Ya misalkan kita mendapatkan musibah. Begitu mendapatkan musibah, kita mengeluh, gak sabar, dan kita tidak suka dengan musibah yang terjadi itu. Maka musibah itu adalah bala. Tetapi kalau musibah yang kita hadapi itu kita bisa sabar, kita yakini bahwa ini adalah afal Allah dan kita ridho dengan afal Allah itu, maka musibah itu bukan sebagai bala tetapi sebagai rahmat penyebabnya. Dengan bala itu kita bisa sabar, dengan sabar itu Allah menurunkan rahmat kepada kita. Jadi sesuatu yang namanya bala itu adalah sesuatu yang membawa kita kepada neraka. Kita dagang, kemudian banyak laku, dapat untung. Begitu dapat untung, keuntungan kitanya malah dipakai judi, dipakai main wanita, maka keuntungan itu namanya bala. Kenapa? Karena keuntungan itu menyeret kita ke neraka. Kalau keuntungan itu kita sumbangkan ke masjid, kita jariahkan, kita tolong fakir miskin, maka keuntungan itu sebagai nikmat.
Jadi ingat, lawan daripada bala itu nikmat. Sesuatu yang menyeret kita kepada neraka itu adalah bala. Sesuatu yang membuat kita masuk surga, mendapatkan rahmat dan masuk surga, itu adalah nikmat. Maka Allah menyuruh kepada kita untuk meminta selamat, bebas dari bala. Artinya, kalau kita punya kekayaan, jangan sampai kekayaan kita itu menjadi bala buat kita. Jangan sampai menyeret kita ke dalam neraka dengan kekayaan yang Allah berikan itu. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, agar Engkau menjauhkan dari bala ini. Ya Allah, kalau saja uang kekayaan yang begitu banyak ini bala buat saya, ya Allah, jauhkan dari saya. Kita minta agar kita selamat dari bala itu. Yang kedelapan, doa minta panjang umur dan baik beramal ibadah. Minta panjang umur dan diberi kemauan untuk beramal ibadah. Jangan sampai minta panjang umur saja, tapi tidak dibarengi dengan permintaan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Wakad doai bi husnul khotimah, dan yang kesembilannya berdoa untuk minta husnul khotimah. Mendoakan mohon ampun kepada orang kafir itu haram. Nah, ini sering terjadi. Almarhum itu artinya apa? Yang dirahmati. Ada tetangga dia non muslim, namanya misalkan A gitulah. Lalu kita mengatakan semoga almarhum. Hanya mengatakan almarhum saja itu salah. Menempatkan titel almarhum itu kan yang dirahmati. Kita nggak boleh mendoakan memberikan rahmat kepada orang kafir, haram hukumnya. Jadi jangan almarhum Anu bin Anu, sudah lama dia meninggal dunia. Itu adalah tidak boleh kita mengucapkan demikian. Almarhum itu adalah untuk orang-orang yang pantas untuk mendapatkan rahmat. Jadi jangan salah menempatkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, jangan disebut almarhum. Kalau kita menyebut almarhum berarti kita mendoakan dia agar dia mendapat dirahmati. Almarhum itu yang dirahmati. Jadi kalau ada orang kafir kita sebut almarhum Anu, berarti kita mendoakan dia untuk mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan kita tidak boleh, terlarang, haram hukumnya untuk mendoakan minta rahmat dan ampunan untuk orang-orang kafir. Nah, wadduai bi husnil khotimah, kita mohon ampunan kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Di samping husnul khotimah, wadukhulil jannati bighairi hisab. Jadi enggak cukup kita minta doa husnul khotimah, lanjutkan dengan masuk surga tanpa hisab. Husnul khotimah itu apa artinya? Husnul khotimah itu artinya ahli surga. Urusan dia masuk surga itu cepat atau lambat, menemui siksaan-siksaan dulu, itu lain persoalan. Orang yang ahli surga itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang su'ul khotimah itu orang yang sudah ahli neraka. Jadi pertama kita minta husnul khotimah, bukan hanya kita minta husnul khotimah, tapi minta juga masuk surga tanpa hisab. Artinya apa? Kita masuk surga tanpa melalui ada timbangan, tanpa sirat, tanpa hisab. Dari begitu dibangkitkan dari alam kubur, langsung kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau husnul khotimah saja
Itu baru jaminan masuk surga. Adapun bagaimana cara dia masuk surganya, apakah dia melalui proses hisab dulu atau tidak, itu lain urusan. Ada suatu tempat namanya Ummus Sifa. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, begitu sudah habis masa hukumannya sesuai dengan kemaksiatan yang dia punyai, lalu dia diangkat ke neraka, itu apa, ke surga. Itu enggak langsung pindah ke surga, dia dikarantinakan dulu, dibersihkan dulu, sehingga orang-orang yang matinya 70 tahun, 8 tahun, 60 tahun, dia masuk dulu ke suatu karantina. Sebelum masuk ke dalam surga ada setempat itu menjadi 30 tahun. Orang nih mati 70 tahun, dia mati dalam keadaan husnul khotimah, kena banyak amal-amal dosanya, banyak kemaksiatan-kemaksiatannya. Lalu sebelum dia dimasukkan ke neraka itu, dia mampir dulu ke neraka. Sebelum dia masukkan ke surga, dia mampir dulu ke neraka. Ketika masa tahanannya sudah selesai, itu enggak langsung dari neraka pindah ke surga, dia ditempatkan dulu, dikarantinakan dulu. Nah, sehingga dia, supaya dia bersinar, sehingga dia bersih kelihatan. Nah, semua orang-orang yang meninggal di atas usia 30, misalkan 40, 50, 70, meninggal 80, meninggal pada zaman-zaman dahulu yang usianya 300, 200, itu ketika akan dimasukkan ke dalam surga itu, dia dikarantinakan dulu menjadi semua rata 30 tahun paling tua. Yang 70 menjadi 30. Baru setelah dia bersih, bersinar nur imannya, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah doa sapu jagat sering diajarkan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat itu adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa ada mizan, tanpa ada sirat, tanpa ada kesulitan-kesulitan. Begitu dibangkitkan di alam kubur langsung masuk surga. Itu adalah hasanah fil akhirat. Kita minta kebaikan di dunia dan juga kita minta kebaikan di akhirat. Itu yang dimaksud dengan hasanah di akhirat, itu masuk surga tanpa hisab. Hikam yang ke-74, al-husnu ala fuqdani ta'at wallahu alam bisawab.